Jaga lisan, jangan sampai menyakiti, itu adalah tema Renungan Jiwa pada malam hari ini, sahabat. Masih bersama dengan Mas Ade Jigo dan juga Ustadz Saiful Bahri malam hari ini. Saya ingin kembali ke Mas Ade ya. Mas Ade, tadi kan Mas Ade bilang katanya sebelum melawak, biasanya Mas Ade itu dulu berdoa terlebih dahulu. Ini kan gambaran seorang yang taat begitu ya. Nah, sebenarnya Mas Ade ini sudah taat atau berdoa begitu ya, mendekat ke Allah itu sudah sejak dahulu atau mungkin belakangan ini menjadi lebih baik nih Mas? Nah ini menarik nih, kalau untuk taat biasanya kita sudah ditanamkan dari orang tua kita pada saat kita masih kecil untuk belajar taat. Tapi kalau untuk yang namanya berproses lebih baik atau kata sekarang orang bilang nyebutnya proses hijrah, itu dari 2014 setelah keluar dari Timlo. Pada saat itu satu panggung sama Mas Ari Untung. Mas Ari ngajak, "Dek ngaji yuk." "Iya bang, insya Allah," itu aja. 2016 ketemu lagi dengan orang yang sama dengan pertanyaan yang sama. "Dek ngaji yuk," kata dia gitu. Namun saya agak sedikit penasaran, ngaji di mana? "Ini kita nggak di masjid kok, kita di ballroom," kata dia gitu. "Ya udah bang, kapan?" Saya bilang. "Setiap Sabtu di awal bulan." Nah saya langsung berpikir dunia. Pada saat itu Sabtu Minggu entertain, seniman, eventnya kebanyakan Jumat Sabtu Minggu. Jadi, oh ya udah bang nanti bang gitu. Nah 2018 bukan Mas Ari Untung lagi yang ngajak saya. Apa itu? Allah. Kenapa Allah? 2018 Desember, tanggal 22 Desember kejadian tsunami Tanjung Lesung yang ada di Banten. Tsunami anyar yang pada saat itu mohon maaf membuat istri Mas Ade ini meninggal dunia ya Mas ya? Istri dan sahabat saya almarhum A.A. Jimmy. Jadi inilah udah saatnya adik Jiko harus hijrah. Saya langsung berkaca sama diri saya, yuk kita hijrah. Dari situ, dan itu kejadian kan Desember ya. Januari orang pertama yang merangkul saya setelah saya bangkit adalah kajian musyawarah. Yang mengajak ngaji sampai sekarang, alhamdulillah. Oke, tapi perasaan atau pengalaman batin seperti apa yang pernah dirasakan oleh Mas Ade pada tahun 2018 itu pada saat kehilangan almarhumah yang kemudian membuat Mas Ade ini yakin bahwa Mas Ade harus lebih baik lagi dari sebelumnya? Ya, awalnya sempat berpikir jelek sama kejadian itu. Kok kenapa harus saya yang kena ini gitu. Akhirnya pada saat kajian saya baru tahu ilmunya bahwa Allah sudah yakin kalau kamu mampu, karena Allah tidak menguji hambanya itu di batas kemampuannya gitu. Nah maka dari itu saya percaya bahwa ini ujian dari Allah yang Allah sudah yakin kalau saya mampu. Nah dari situ saya bangkit, pertama melihat anak-anak. Kan alhamdulillah anak-anak pada saat kejadian 2 orang saya ajak dan selamat. Nah mereka sudah bisa tertawa, bisa bermain. Masa anak-anak saja sudah bisa bangkit, kenapa saya harus terpuruk? Nah dari situ saya bangkit, dapat pesan dari Ustadz Ahmad Ridwan pada saat itu. "Antum kenapa sedih?" katanya. "Antum harusnya berbahagia. Istri antum meninggal karena tenggelam. Sahabat antum meninggal karena tenggelam. Salah satu," ini nanti mungkin saya tanyakan Ustadz, mungkin kalau salah tolong diluruskan. Karena benar gak Ustadz? Salah satu hambanya Allah yang meninggal karena tenggelam itu tidak dihisap Ustadz. Nah di situ saya, masa iya Ustadz? Dari Ustadz memberikan hadis dan Qur'annya juga benar, ada di Qur'an. Nah dari situ saya bangkit. Kenapa harus sedih terus gitu? Toh kalau saya sedih terus juga tidak akan mengembalikan waktu yang pernah ada gitu. Justru saya bangkit bagaimana caranya saya untuk berubah lebih baik lagi. Nah dari situlah yang namanya proses perjalanan hijrah pelan-pelan saya perbaiki. Ya terutama dengan tema kita tadi yaitu berkaitan dengan lisan. Sementara kita berkaitan dengan pekerjaan itu tidak lepas dari lisan. Sebagai presenter, sebagai host, sebagai penyanyi itu harus menggunakan lisan. Bagaimana caranya agar orang yang melihat saya, yang saya hibur tidak sakit hati. Ada perbedaan gak Mas mungkin sebelum kejadian itu sama setelahnya? Bagaimana cara Mas Ade ini menjaga lisannya atau mungkin istiqomah ya? Pasti istiqomah itu kan tidak mudah ya Mas ya? Ya. Kira-kira apa kendala atau hambatan yang pernah Mas Ade sendiri rasakan atau alami? Iya memang iman ini kan kadang naik kadang turun ya. Dengan gejala-gejala kita di saat kita udah mulai iman terasa lowbat, itu ya kita kumpul sama circle kita yang baik-baik. Seminggu sekali itu wajib untuk ngecas. Karena manusia itu kan kadang naik kadang turun imannya ya. Tapi tidak hanya itu, kita ada kewajiban yaitu setoran bacaan Quran.
Ya mungkin setiap harinya kita membaca Quran itu salah satu untuk menjaga keistiqomahan kita dalam kebaikan. Pelan-pelan apa yang belum saya dapat pada saat sebelum hijrah, itu banyak saya dapat dan saya terapkan. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketenangan. Itu yang saya dapat. Jadi rasa khawatir, rasa cemas tentang masa depan, kita udah gak usah takut karena masih ada Allah gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang eranya digital, kita bisa bekerja pun dari handphone gitu kan. Nah sedikit saya mau bertanya sama Ustadz, boleh? Boleh. Ya. Apa itu, Mas? Ustadz, ini kan eranya digital. Tema kita adalah jagalah lisanmu gitu. Apakah hanya lewat lisan bisa menyakiti orang? Sementara sekarang berkomunikasi itu lewat handphone dengan jempol, Ustadz. Apakah lewat jempol juga bisa menyakitkan, Ustadz? Menarik nih pertanyaan Mas Ade. Mohon izin Mbak Indi, Mas Ade, saya Silakan, Ustadz. menyapa jamaah sambil berdiri. Karena kalau diam ngantuk, ini udah malam soalnya. Sahabat jiwa yang berbahagia, jadi lisan itu merupakan alat untuk mengekspresikan. Maka sebenarnya tubuh kita semua adalah ekspresi dari yang ada di dalam diri kita. Tadi Mas Ade kisahnya juga menarik, luar biasa. Kita juga mendoakan mudah-mudahan almarhumah istri beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang meninggal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, kira-kira nih bagian apa paling penting dari diri kita saat berinteraksi dengan handphone? Jempol, ya. Kalau jempol kita gunakan untuk yang baik, maka itu juga sama artinya komentar yang keluar melalui lisan. Maka hati-hati dengan jempol kita. Jempol kita gunakan untuk mengekspresikan kebahagiaan, untuk mensyukuri nikmat Allah, maka itu adalah kebaikan. Saat jempol kita nyinyir, maka itu adalah nyinyir juga. Saat jempol kita ngeledek orang, maka itu juga meledek. Pun saat jempol kita berkata-kata kasar juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya, sayangi jempol kita agar jangan sampai yang kita pencet kecuali kita sudah pastikan itu adalah untuk kebaikan. Bahkan mohon izin, mohon maaf. Pernah nih misalnya ada orang masuk ke ruangan nih, kita lagi duduk-duduk. Lalu mata kita nah, gitu. Itu adalah ekspresi yang kurang baik. Apa tuh artinya? Gitu artinya apa? Nah, itu nyinyir dengan matanya. Maka seluruh anggota tubuh kita sesungguhnya adalah ekspresi dari kalbu kita. Kenapa lisan? Karena lisan ini adalah paling sering digunakan untuk mengekspresikan. Coba kita lihat lagi. Ibu-ibu nggak pernah ngajarin anaknya menghafal surat Al-Lahab ya? Surat Al-Lahab ini menggambarkan pasangan suami istri yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka pada saat mereka masih hidup. Coba kita baca ketika Allah memvonis Abu Lahab masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa artinya wa imra'atuhu hammalatal hatab? Itu adalah membawa kayu bakar, merupakan peribahasa bahwa yang salah satu menyebabkan istri Abu Lahab masuk neraka adalah karena membawa kayu bakar. Itu adalah peribahasa, kalau bahasa Indonesianya tukang ngomporin. Ya, kalau bahasa anak sekarang disebut bigos. Apa itu bigos ibu-ibu? Biang gosip. Nah, jadi orang pun bisa menggosip dengan lisannya. Orang bisa menggosip dengan jempolnya. Orang bisa menggosip dengan matanya. Orang bisa memberikan isyarat penghinaan. Orang bisa memberikan isyarat penghormatan. Dia menundukkan kepalanya. Dia bersalaman dengan hangat. Dia berikan wajahnya dengan hangat. Maka itu adalah ekspresi daripada kebaikan atau keburukan.
lisan kita ini merupakan wakil dari kita. Pernah suatu ketika Imam Ahmad menyampaikan kepada murid-muridnya, coba kamu ngomong, ya, kamu ngomong maka aku akan tahu kualitas kamu. Jadi seseorang ketika masih diem, kan ada orang nih lagi diem duduk, wah ganteng, cantik, masih belum teruji karena dia posisinya sedang diem. Tapi begitu dia ngomong yang keluar kata-kata kasar, kecantikannya, kegantengannya hilang. Demikian juga ketika orang diem, mungkin kita lihat tampangnya, tatapannya tegas. Ini pasti gak bagus nih orang nih, kita udah suudzon nih. Begitu dia bicara, Masya Allah, terenyuh hati kita. Jadi sebenarnya apa yang diekspresikan melalui kata-kata itu akan mewakili apa yang ada di dalam dada kita. Maka dari itu sahabat jiwa, mari kita sucikan jiwa kita. Dan salah satu menyucikan jiwa adalah dengan menjaga ekspresi kata-kata kita. Terutama dengan lisan kita. Bila lisan kita bisa berkata-kata baik, maka kita bersyukur. Allah mudahkan mengeluarkan yang baik yang ada di dalam diri kita. Pun mohon maaf, di era sosial media sekarang, apa sih yang kita cari? Followers, likes, ya. Justru kita berikan mereka. Jempol kita gunakan untuk menyukai yang baik. Mudah-mudahan ini kisah yang disampaikan Mang Ade tadi menginspirasi kita. Saya kembalikan kepada Mbak Indi, silakan Mbak Indi. Masya Allah, terima kasih atas pengingat dan nasihatnya Ustadz dan sahabat jiwa. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti pada segmen berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada sahabat jiwa yang hadir di sini malam hari ini untuk bisa mencurahkan keresahan jiwanya kepada Ustadz maupun kepada tamu inspiratif kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Saya belum ikhlas, masih belum bisa ikhlas karena saya masih sakit hati, Pak Ustaz. Cara mengikhlaskannya gimana, Pak Ustaz? Dari rasa kecewa, sakit hati saya.